Selamat siang Bu Renti, apa kabar? Kabar baik Pak Rahim. Bapak apa kabarnya Pak? Baik juga Bu Renti. Apa yang bisa kita bantu pada hari ini Bu Renti? Oh iya Pak, terima kasih buat kesempatannya ya Pak. Ini saya ada masalah di kelas nih Pak. Agak membuat saya pusing nih Pak. Apa masalahnya Bu yang di kelas membuat Ibu pusing? Ada siswa saya satu orang itu Pak. Absensinya itu sepertinya sudah terlalu banyak gitu Pak. Jadi saya khawatir nanti dia itu ketinggalan pelajaran. Sebentar lagi kan ujian Pak. Takutnya dia tidak bisa nanti menjawab ujian itu yang saya khawatirkan. Lagian guru-guru yang lain pun sudah pada protes. Jadi saya agak pusing loh Pak melihat anak ini Pak. Gimana ya Pak solusinya ini? Jadi apa yang Ibu inginkan atau tujuan Ibu dalam berdiskusi kita pada hari ini? Yuk. Apa yang Ibu inginkan atau tujuan Ibu diskusi kita pada hari ini? Saya ingin Pak supaya anak ini janganlah banyak kali absennya. Saya maunya bisalah mengarahkan anak ini supaya rajin sekolah gitu Pak. Mengutamakan sekolahnya gitu Pak. Itu yang mau saya harapkan di pertemuan kita ini Pak. Bagaimana cara Ibu ingin mengarahkan anak itu supaya rajin sekolah? Kemarin itu memang Pak, dia sering juga saya panggil anak ini kan. Saya tanya kenapa alasannya dia nggak sekolah gitu kan Pak. Terus alasannya macam-macam. Bahkan alasannya itu soalnya tidak masuk akal gitu kan Pak. Jadi rencananya saya bakalan melakukan yang tanya-tanya temannya, tetangganya, atau mungkin saya akan ke rumahnya ini Pak untuk mengetahui lebih lanjut lagi si anak ini sekolah diketahui orang tuanya apa enggak ini. Itu Pak yang mau saya lakukan rencananya. Apa alasan yang tidak masuk akal yang diberikan oleh siswa kepada Ibu selama ini? Nah alasannya itu sakit Pak, sikit-sikit sakit lah, sikit-sikit sakit. Jangan-jangan anak ini memang penyakitan ya kan Pak ya. Jadi itulah saya mau jumpai orang tuanya, mau tanya langsung apakah orang tuanya itu tahu anak ini sekolah tidak sekolah gitu kan. Kalau misalnya tahu, berarti kita nanti akan berkolaborasi dengan orang tuanya, memberikan pemahaman kepada orang tuanya bahwa sekolah itu penting gitu ya Pak ya. Jangan suka-suka absen-absen gitu, seolah-olah kan nggak menghargai sekolah gitu ya kan Pak. Padahal dia sekolah kan untuk mendapatkan ilmu. Kalau terlalu banyak seabsen nanti gimana dia mau dapat ilmu? Iya kan Pak? Itu Pak. Selain absen yang mereka laksanakan terlalu banyak, apalagi permasalahan siswa itu? Iya, otomatis nilainya Pak sangat mempengaruhi. Kemarin itu saya cek juga catatannya Pak. Jangan ada catatannya. Tugas-tugasnya pun saya tanya-tanya guru bilang studi yang lain nggak pernah ngumpul tugas. Makanya saya khawatir anak ini gimana ya. Nanti sebentar mau ujian gitu. Pasti dia ketinggalan pelajaran. Nanti bagaimana nanti nilai rapotnya itu yang saya khawatirkan Pak. Jadi nilai yang selama ini apa yang didapatkan anak itu selama berapa hari terakhir ini? Ya cuman kemarin itu guru apa namanya guru PKN-nya disuruh mencatat ada soal di buku paket, memang dikerjakan dia Pak, cuma itulah nilai tugas sama PKN sama pelajaran yang lain apalagi matematika katanya kan Pak nggak ada loh Pak yang tugas-tugas dia. Makanya gurunya malah ngomong sama saya itu gimana anakmu gitu. Saya pun jadi bingung juga, kemarin saya panggil dia kenapa tugas-tugasnya nggak selesai. Alasannya saya sakit Bu, saya lupa Bu, seperti itu Pak. Jadi alangkah baiknya kayaknya saya ke rumahnya aja ya Pak ya. Kemudian selain Ibu rencana ke rumahnya, apalagi rencana apalagi selain ke rumah orang tua untuk mengaktifkan siswa supaya tidak banyak absen? Iya Pak, ini kan rencananya saya mau ke rumahnya dulu. Saya mau tanya dulu orang tuanya kenapa terlalu banyak anak ini absen gitu kan. Kemudian kalau misalnya orang tuanya nanti memang benar-benar mengatakan anak ini memang sakit, ya harus kita arahkan supaya berobat lebih apa gitu Pak. Artinya kita sebagai guru itu pasti adalah penilaian tersendiri kalau dia memang penyakitan gitu kan Pak. Tapi kalau memang anak ini yang bohong, apalagi zaman sekarang ya Pak, anak-anak kan suka bohong ya Pak ya. Kalau misalnya orang tuanya nggak tahu, dia nggak sekolah, nah nanti kita akan panggil Pak si anak ini sama orang tuanya juga. Kemudian kita akan
berikan pemahaman bahwa terlalu banyak absen akan mempengaruhi penilaiannya juga. Kemudian nanti rencananya Pak, saya akan minta bantuan dari kesiswaan gitu Pak ya, wakil kesiswaan, supaya ada pertemuan kami gitu kan, terus nanti bikin surat perjanjian gitu loh Pak rencananya, supaya dengan demikian anak ini ya agak jerah gitulah Pak, supaya sekolah gitu. Jadi alasan mereka sakit anak tersebut dalam berapa hari sakit itu baru masuk sekolah kembali. Oh, dia apa Pak? Kadang dia datang misalnya hari ini dibikin sakit, besok sekolah dia Pak. Besoknya lagi izin, besok sekolah. Minggu depan sakit. Seperti itu Pak ketidakhadirannya. Makanya sepertinya tidak masuk akal kan Pak. Itu makanya saya harus ke rumah orang tuanya nih Pak. Saya mau ketemu langsung. Jadi apa rencana ke depan Ibu untuk melaksanakan untuk mengaktifkan anak ini supaya anak ini datang ke sekolah aktif seperti yang lain? Ya itulah, mudah-mudahan setelah nanti saya bertemu dengan orang tuanya, setelah kami nanti membuat surat perjanjian dengan wakil kepala sekolah, kesiswaan, mudah-mudahanlah anak itu ya Pak ya bisa jadi rajin. Kemudian nanti akan saya coba pendekatan sama si anak itu, kita akan ngomong secara pribadi apa ada masalah di kelas gitu kan Pak. Kalau misalnya dia punya masalah di kelas nanti akan kita pecahkan bersama gitu. Mudah-mudahan dengan demikian si anak nggak punya alasan lagi untuk datang sekolah Pak. Selain Ibu mengadakan pendekatan dengan anak tersebut atau yang dimaksud dan bertemu dengan orang tua yang bersangkutan, ada lagi? Kalau saya rasa itu dulu untuk sementara Pak. Nanti kalau misalnya 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan mungkin masih terulang lagi ketidakhadirannya itu, maka nanti mungkin akan saya laporkan sama kepala sekolah gitu loh Pak, bagaimana solusinya gitu Pak. Apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tadi dan siapa yang bantu Ibu? Kalau untuk sementara ini Pak, mungkin saya sendiri dulu karena kebetulan saya wali kelas ya Pak. Saya sendiri dulu langsung bertemu dengan orang tuanya, langsung melakukan pendekatan sama si anak, atau mungkin saya juga akan berbicara di kelas ya, untuk ada kan kesepakatan kelas kan, ada kan Pak keyakinan kelas gitu, apakah ada masalah di kelas. Nanti kalau misalnya saya merasa tidak mampu lagi untuk mengarahkan si anak ini atau tetap juga tidak hadir gitu, maka nanti akan saya melibatkan teman-teman atau guru-guru sejawat, mungkin akan memberikan berupa nasihat atau mungkin pandangan gitu Pak, bagaimana si anak ini supaya tetap sekolah. Kalau nggak sekolah nanti si anak ini kan masa depannya gimana gitu kan Pak. Apa komitmen Ibu sehingga menemukan solusi dari masalah anak itu yang dapat Ibu laksanakan? Komitmennya seperti apa? Komitmennya saya harus lebih memperhatikan anak ini Pak. Saya harus berusaha memperhatikan kehadirannya. Sehari-hari saya akan cek dia ke kelas, walaupun saya nggak masuk di kelas itu, saya akan cek dia. Pokoknya saya akan perhatikan anak itu. Dan saya juga nanti akan mengajak kerjasama dengan orang tua supaya orang tuanya ya menghandle lah dia berangkat dari sekolah. Kalau misalnya andainya si anak ini memang tidak diketahui orang tuanya dia absen gitu, nanti akan saya mohon sama orang tuanya itu supaya orang tuanya mengantarkan langsung ke sekolah, dan saya juga akan mencek dia di sekolah. Seperti itu Pak komitmen saya Pak. Jadi komitmennya memperhatikan anak, kemudian mengecek kehadiran anak dan bekerjasama dengan orang tua. Iya betul Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih buat cerita-ceritanya ya Pak. Ya, Bu. Ya, permisi Pak. Ya Bu. Hari ini berhenti? Selamat pagi Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Oh, kabar baik. Gimana dengan Bapak? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik saja Bu. Sama Bu ya. Ini Bu, pada kesempatan pagi hari ini Ibu kan mau melakukan coaching. Jadi di sini sebelum kita melakukan proses coaching, saya sebagai observer, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan nantinya Ibu nilai di dalam rubrik tersebut Ibu ya. Oke, baik Bu. Pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coach nanti akan saya amati dan akan saya nilai
sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana coach bisa memberikan pertanyaan kepada coach, bagaimana coach merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya, itu Bu ya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang mau saya kembangkan, saya mau menjadi pendengar yang baik, kemudian akan memberikan pertanyaan yang berkualitas. Baik. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang mau saya kembangkan itu mendengarkan yang baik dan memberikan pertanyaan yang membobot. Baik, yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya mengharapkan coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Bagus. Berikut dengan cara mengatasi permasalahannya Bu ya. Baik Bu, yang ketiga Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya mengharapkan coach saya bisa mencari solusi dari persoalan yang dia hadapi, Pak. Berikut langkah-langkah ya Bu ya, dalam pemecahan permasalahan tadi ya. Betul. Dia bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan. Baik Bu, nanti akan saya observasi apa yang menjadi kegiatan coaching Ibu pada kesempatan ini. Terima kasih Bu. Ya Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Rahim, apa kabarnya Pak? Selamat siang Bu, kabarnya sehat, tidak ada keluhan. Syukurlah Pak. Sepertinya tadi Bapak ngomong ada yang mau dibicarakan, apa ya Pak ya? Iya Bu, saya ingin bicarakan supaya masuk sekolah itu anak-anak belajar itu dimulai setengah 8. Jadi Bapak, saya ambil kesimpulan Bapak maunya masuk sekolah itu setengah 8, jangan jam 8. Jadi yang apa yang mau Bapak harapkan dari pertemuan kita? Besok setengah 8, jangan jam 8. Baik, ini kira-kira ini Jadi masalahnya apa? Masuknya masuk kan sekolah maksudnya jam 8. Bapak yang mau Bapak inginkan apa dengan masuk jam 8? bukan. Ya udah kan nilai yang bertanya deh Pak. Ya enggak. Ya, apa alasan Bapak menginginkan anak-anak itu masuk setengah 8? Alasan saya masuk setengah 8 itu supaya anak-anak itu mendapatkan pembelajaran itu lebih efektif. Kalau di pagi hari lebih efektif gitu ya Pak ya. Kalau selama ini kalau jam 8 masuk itu menurut Bapak kurang efektif begitu Kurang berarti? efektif karena kan jam 8 masuk kan itu belum masuk lagi, baru datang, belum lagi ini dan itu terakhirnya jam setengah 9 baru mulai belajar kan kasihan anak-anak kan nggak tahu kayak mana, yang tahu kan kita, karena kurikulum itu kan maksimalkan pembelajaran itu untuk kelas tinggi kan 4 jam. Nah, kalau nanti setengah 9 kan nggak terpenuhi 4 jamnya, nanti pulang setengah 12. Nah, nggak terpenuhi, kasihan anak-anak, saya sedih. Karena kedisiplinan guru ini Iya. juga belum terjalin dengan begitu bagus itu Pak ya. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak laksanakan untuk mengharapkan masuk setengah 8 ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Yang saya lakukan bukan masuk jam 8 ini pernah disampaikan mereka berkomitmen jam 8 itu mulai belajar. Ternyata komitmennya mereka itu juga dilanggar, jam 8 itu belum belajar, ya setengah 9 jadinya. Berarti karena komitmen itu dilanggar, maka kita akan memberikan evaluasi musyawarah lagi supaya setengah 8. Karena faktanya berdasarkan catatan nanti kita sampaikan aja faktanya setengah 9, komitmen ini yang 8 itu aja nanti kita sampaikan.
Pak ya. Jadi nanti Bapak rencananya mau menyampaikan persoalan ini kepada siapa Pak? Pertama kita sampaikan kepada kepala sekolah, kemudian pendekatan juga kepada guru-guru yang lain, masih dalam satu komunikasi itu bagaimana kita evaluasi ulang tentang masuk kita rubah jam 7:30 dan lain sebagainya, karena berdasarkan fakta yang sudah ada jam 8 itu belum belajar anak-anak. Itu nanti kita sampaikan ke mereka. Ini kan sepertinya Pak masalahnya ini masalah konflik ini Pak, karena dia menyangkut dengan rekan guru-guru gitu ya Pak ya. Jadi otomatis Bapak punya tahap-tahap gitu ya Pak ya sebelum melaporkan ke kepala sekolah gitu Pak. Tahap apa kira-kira yang sudah bisa Bapak buat gitu supaya nanti kalau kepala sekolah nggak kaget gitu Pak? Apa? Tahapannya kita sampaikan aja bagaimana kalau kita masuk jam 8, karena jam 8 itu kan terbawa dari COVID kemarin. Oh iya. Belum direvisi ulang. Jadi bagaimana kalau kita kembali ke jam 8 seperti yang dulu. Jam 8 itu kan terbawa di COVID. Nanti kemudian setelah Oh ya Pak, berarti dilakukan pendekatan dulu sama teman-teman guru ya, bagaimana pendapatnya. Kalau istilahnya ada yang setuju, ya mari kita sama-sama ke kepala sekolah supaya Bapak Ibu guru juga komitmen ya dengan kedisiplinannya. Ih bagus sekali Pak. Jadi nanti kalau mau berangkat ke kepala sekolah nih Pak, kira-kira Bapak mau bawa siapa, melibatkan siapa gitu Pak? Kepala sekolah ini melibatkan guru yang sudah kita dekat kepada guru dan setuju dengan masukan dari kita, sudah setuju baru kita berdua setuju. Oh iya, mantap sekali Pak ini rencananya. Jadi nanti setelah bertemu dengan Kepsek gitu, apa yang mau Bapak sampaikan dulu gitu loh, supaya tercapai apa yang Bapak inginkan. Dia sampaikan sama Kepsek, sebelumnya kita izin dan minta maaf atas usulan apabila usulan Selanjutnya tindak lanjut apa nanti yang Bapak langkah selanjutnya setelah bertemu dengan Kepsek, apapun hasilnya gitu, tindakan selanjutnya bagaimana Pak? tindak selanjutnya kalau Kepsek itu menyetujui usulan kita, kita minta adakan rapat bersama. Oh iya, mantap sekali Pak. Bersama ya Pak ya, supaya Bapak Ibu guru juga ya konsisten gitu. Jadi menurut Bapak untuk mendisiplinkan Bapak Ibu guru ini supaya komitmen dengan peraturan yang masuk setengah 8, menurut pemikiran Bapak apa yang bisa dilakukan gitu Pak? Komitmennya sebenarnya sederhana saja. Kalau udah setengah 8 habis disepakati berarti kan berjalan. Istilahnya tertunda sedikit kan nggak sampai setengah 9, paling kan jam 8 kurang, jadi masih standar dia. Iya, berarti buatlah peraturan tertulis gitu ya Pak ya, supaya Bapak Ibu guru juga melanggarnya itu kan enggan gitu ya, namanya sudah dirapatkan, sudah dibuat dengan peraturan tertulis. Baik Pak, itu bagus sekali Pak, silahkan dilaksanakan Pak, semoga sekolah Bapak bisa masuk setengah 8 sesuai yang Bapak inginkan dan anak-anak kita juga bisa belajar dengan baik. Terima kasih Pak ya. Cut. Baik Bu Denti, pada kesempatan siang hari ini sudah Ibu lakukan coaching terhadap coaching kita tadi, dan ini sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi di akhir coaching kita kali ini. Baik, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Pak.
sehingga melalui alur cerita tersebut coach bisa menemukan penyelesaian atau langkah-langkah menyelesaikan masalah yang dihadapinya, Pak. Cut dulu, cut. Baik Bu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu untuk penutupan coaching kita pada kali ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator yang diinginkan? Iya, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Saya sudah melakukan identifikasi tujuan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga melalui alur cerita tersebut, coach menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya, Pak. Baik. Menurut saya sebagai observer, coach dan coach tadi sudah melakukan interaksi ya antara permasalahan yang dihadapi dengan melakukan proses alur cerita tadi Bu ya, sesuai dengan alurnya tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dan juga coach sudah melakukan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya. Bagus. Kemudian yang terakhir Bu ya, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Iya, saya mau kompetensi yang ingin saya mau kembangkan, yaitu saya akan mempelajari lagi alur cerita ini ya Pak ya, supaya saya bisa melakukan coaching dengan baik di akan datang. Baiklah Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan proses Ibu coaching pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih. Nanti Bu, yang pertanyaan yang Ibu tadi. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak Imam? Kabar baik Pak. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu ya Pak. Iya Pak. Baik, pada coaching kita pada hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana coach bisa memberikan pertanyaan kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach nanti tentang permasalahannya, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar kompetensi yang mana yang mau Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Berikut permasalahan daripada coach dan saya akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching hari ini? Indikatornya adalah mendengarkan dengan efektif dan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Dengan mendengarkan lebih efektif dan mampu memberikan solusi kepada coach terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke, terima kasih. Demikian dulu ya Pak. Yang mana ini Bu? Ya Pak, kalau begitu silakan untuk Bapak melakukan coachingnya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Imam, boleh kita bincang-bincang sebentar Pak? Boleh berhenti. Ada masalah apa nih kira-kira ini? Gini Pak, saya sepertinya lagi galau ini Pak, ada masalah di kelas saya Pak. Baik, permasalahan apa Bu yang Ibu hadapi di kelas Bu? Mungkin saya bisa membantu Ibu
Iya, ini ada siswa saya satu orang tuh Pak. Absennya itu terlalu banyak sekali. Jadi saya khawatir anak ini bakalan ketinggalan di pelajaran Pak. Jadi saya mau cari solusi bagaimana caranya supaya kehadiran anak ini maksimal di sekolah Pak. Baik. Kira-kira apa Bu yang ingin Ibu kembangkan terhadap permasalahan Ibu kali ini? Apa tujuan lo? Saya Ya. kembangkan. Baik Bu, apa yang kira-kira menjadi tujuan Ibu? Kira-kira Nggak ada nggak Pak boleh. kira-kira. Baik Bu, apa tujuan Ibu dalam hal ini? Apa yang akan Ibu jadikan kompetensi dalam proses? Baik Bu, yang ingin saya tanyakan ini apa tujuan Ibu kita melakukan diskusi pada siang hari ini? Maksud saya Pak, bagaimana ya supaya anak ini jangan banyak lagi absennya, itu maksud saya Pak, supaya nanti bisa dia mendapat nilai yang bagus atau naik kelas lah gitu ya Pak ya, itu yang mau saya. Makanya saya datang sama Bapak berbagi cerita, mana tahu Bapak punya solusi untuk masalah yang saya hadapi gitu loh Pak. Indikator apa yang nantinya akan Ibu selesaikan dalam permasalahan siswa ini? Ya kan sampai tujuan apa sih mau dia? Oke. Oke, 3, 2, 1. Baik Bu ya, jadi selain absen Bu, itu apa lagi kira-kira Bu yang menjadi kegalauan? Stop. Apalagi Bu yang menjadi masalah Ibu mengenai anak tersebut itu? Iya Pak, dia kan banyak absennya Pak, otomatis kan ketinggalan pelajaran. Jadi tugas-tugasnya pada banyak nggak selesai. Kemarin juga ulangan dia ada yang nggak ikut gitu. Jadi pada guru bidang studi itu udah pada protes gitu Pak. Jadi saya gimana ya kalau anak ini nanti sampai tidak mendapatkan nilai yang baik sama guru-guru bidang studi yang saya galaukan Pak. Makanya saya datang berbagi cerita sama Bapak. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan Bu terhadap Kemarin sih iya, saya udah panggil ini anak ini. Kami sudah bertemu secara face to face gitu kan, sudah saya tanya alasannya apa gitu, dan alasannya macam-macam Pak, seolah-olah alasan itu pun sudah tidak masuk akal gitu, karena memang absennya banyak. Kalau saya tanya hari ini kenapa nggak sekolah, alasannya lain, hari ini kenapa nggak sekolah, alasan lain gitu kan. Jadi memang sudah saya tanya, bahkan saya sudah melakukan pendekatan, sudah saya mencoba bertanya secara pribadi, jangan-jangan dia punya masalah, dia bilang tidak ada masalah, nggak tahu lah ya Pak ya, mungkin karena saya masih kurang pendekatannya, jadi dia nggak jujur gitu Pak. Jadi yang penting sudah saya tanya dia, saya tanya teman-temannya ada masalah tidak, teman-temannya bilang tidak ada, itu yang sudah saya lakukan Pak. kira-kira Stop. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Apa yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam mengatasi permasalahan itu tadi? Iya, karena saya pikir anak ini sudah menurut saya tidak bisa dipercaya gitu kan Pak. Rencananya saya mau jumpai orang tuanya langsung Pak. Saya mau langsung tanya sama orang tuanya, tahu nggak orang tuanya anak ini jarang sekolah gitu Pak. Saya mau langsung Home visit ketemu. ya, Mbak? Iya, home visit ya betul Pak. Saya mau tahu juga kondisi si anak ini seperti apa gitu. Mungkin itu jauh lebih baik untuk mengetahui latar belakang si anak supaya saya bisa mengatasi persoalan yang akan datang lagi gitu Pak rencananya. Komitmen yang mana yang akan Ibu selesaikan? Dalam artian setelah melakukan home visit tadi, apa yang menjadi langkah Ibu selanjutnya? Iya betul Pak, ini rencananya nanti saya akan ketemu sama orang tuanya nih, terus saya akan tanya orang tuanya ini tahu nggak si anak itu jarang sekolah gitu. Terus andainya orang tuanya tahu gitu kan, maka saya nanti akan berkolaborasi sama orang tuanya. Saya beritahukan sama orang tuanya kalau pendidikan itu penting. Kalau misalnya anak itu banyak absennya di sekolah, itu akan sangat mempengaruhi rapotnya atau mungkin kenaikan kelasnya gitu kan Pak. Tapi kalau seandainya orang tuanya tidak tahu, maka nanti saya akan mengajak kerjasama dengan orang tuanya supaya orang tuanya memperhatikan anaknya berangkat ke sekolah. Jika diperlukan
orang tuanya itu mengantarkan anaknya ke sekolah, dan saya nanti juga akan memperhatikan anak di sekolah. Itu rencana saya, Pak. Baik, dari rencana yang Ibu sudah lakukan ini tadi, saya merasa bahwasannya sudah bagus Bu, apa yang telah Ibu lakukan ini. Jadi Ibu harus berkomitmen untuk melaksanakannya. Iya, Pak. Kapan akan Ibu lakukan itu kira-kira? Kalau ini harus besok harus saya berangkat, Pak. Kapan kira-kira? Stop. Baik, kapan rencana Ibu akan melakukan kegiatan ini? Rencananya saya harus berangkat besok ini, Pak, langsung ketemu sama orang tuanya, karena menimbang kan sebentar lagi ujian kan, Pak. Jadi supaya anak ini ya bisalah paling tidak mencari pembelajaran yang ketinggalan dia gitu kan, supaya nanti menjawab ujian bisa dijawabnya, Pak. Jadi besok saya berangkat, Pak. Baik, berarti Ibu telah menemukan solusi Bu untuk anak tersebut Bu ya. Iya, Pak. Semoga apa yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ke depannya, juga terhadap siswa jadi yang bersangkutan tadi Bu ya. Iya, Pak. Baik. Habis ini mau kemana Bu? Udah siap ini kan? Iya, Pak, terima kasih banyak ya, Pak ya. Saya sudah menemukan solusinya. Iya. Berarti besok saya harus berangkat menemui orang tuanya. Terima kasih ya, Pak ya. Oh, mari, Saya Bu, mau sekarang, masuk Bu. lagi ke kelas. Sama Bu, saya mau ke Selamat siang Pak. Baik Pak. Kita tadi sudah melakukan coaching. Sebelum Bapak, Iya. Halo Pak, halo Pak jangan Imam. panggil lah. Enggak oleh. Oke. Bapak tadi kan sudah melakukan coaching. Iya Pak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching terhadap coach Pak dalam pemecahan permasalahan coach, dan sudah menggunakan metode Tirta dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja Bapak lakukan? Yang pastinya kompetensi saya di dalam proses coaching yang ingin saya kembangkan lagi, bagaimana menerapkan alur Tirta ini dengan baik sehingga saya bisa mengcoaching lagi lebih baik ke depannya Pak. Ya, bagus Pak, terima kasih. Oke. Oke Pak, menurut saya sebagai observer Bapak berdua sudah melakukan coaching dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan coach juga berusaha membuat pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak.